Selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Oke, kita lanjutkan materi kita. Di sekolah dasar masih belum selesai. Sekolah dasar masih kelas 2. Ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan share videonya kalau kalian ingin teman-teman kalian juga ikut belajar bersama kalian. Loncengnya dinyalain agar tidak telat ketika saya upload materi baru step by step tentang forex. Lanjut ke materinya. Kemarin sudah kita mempelajari tentang analisis sentimen pasar. Sekarang kita mempelajari analisa intermarket. Intermarket itu bagaimana dan apa sih analisa intermarket? Akan saya jelaskan di video kali ini. Oke, di like dulu, subscribe ya. Oke, lanjut. Trading forex dengan analisa intermarket. Jadi banyak banget ya analisa itu, bukan hanya technical fundamental, ada sentimen, dan saat ini kita mempelajari tentang analisa intermarket. Analisa intermarket adalah salah satu metode analisis pergerakan harga untuk menelaah hubungan dan interaksi antara 4 kelompok aset finansial utama. Ada saham, obligasi, komoditas, dan mata uang atau forex itu sendiri. Para trader forex profesional selalu menerapkan analisa intermarket guna memaksimalkan keuntungan serta mengurangi resiko akibat pengaruh pasar yang lain terhadap pasar forex. Selain itu, trader forex juga bisa melakukan hedging posisi tradingnya dengan masuk pada pasar yang memperdagangkan jenis aset finansial lain atau aset finansial berbeda. Analisa intermarket didasarkan pada premis bahwa pasar forex tidak terisolasi dan bergerak sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika ekonomi global dan berbagai jenis pasar yang turut mempengaruhinya. Oleh karena itu, dengan mencermati pergerakan harga di berbagai jenis pasar, kita bisa memperoleh petunjuk mengenai arah gerakan suatu pasangan mata uang. Pada umumnya, analisa intermarket dalam forex dilakukan dengan memperhatikan pergerakan indeks harga saham, obligasi, dan harga komoditas utama dunia dengan mengetahui pengaruh masing-masing jenis pasar tersebut terhadap pasar forex. Kita bisa memperoleh sinyal guna memprediksi arah gerakan suatu pasangan mata uang tertentu. Prinsip dasar analisa intermarket. 1. Pasar keuangan dunia ada 4 instrumen yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu indeks harga saham, harga dan yield obligasi, obligasi pemerintah atau obligasi korporasi besar, harga komoditi utama dunia, serta pasangan beberapa mata uang utama terhadap USD, maupun cross currency. Indeks harga saham yang kedua, indeks harga saham digunakan untuk mempengaruhi arah perputaran uang dalam ekonomi global. Dalam keadaan normal, jika indeks harga saham suatu negara menguat, maka nilai mata uang negara tersebut juga akan menguat. Demikian pula sebaliknya. Harga obligasi dan yield obligasi digunakan untuk mengetahui gambaran pergerakan tingkat suku bunga suatu negara. Harga komoditi utama di dunia digunakan untuk mengetahui gambaran tingkat inflasi serta tingkat permintaan dan penawaran, demand dan supply pada beberapa negara ekspor importir utamanya komoditi dunia. Hubungan antara saham dan pasar uang seperti apa? Analisa intermarket sering bermula dari indeks harga saham. Pasar saham adalah acuan utama pasar keuangan, sedangkan indeks harga saham mewakili tingkat harga saham utama blue chip suatu negara. Untuk membeli saham suatu negara, kita harus menggunakan mata uang negara tersebut. Contoh Indonesia. Kalau dari luar negeri ingin membeli saham-saham Indonesia, mengartikan bahwa orang-orang luar negeri atau investor luar negeri harus menukarkan uangnya ke rupiah baru bisa membeli saham Indonesia. Untuk melakukan investasi pada saham-saham utama Jepang, investor dari Eropa harus menukarkan mata uang euronya dengan yen Jepang. Permintaan yen Jepang yang meningkat menyebabkan nilai tukarnya naik. Sebaliknya,
penjualan mata uang euro menyebabkan supply-nya meningkat sehingga nilai tukarnya berkurang. Jadi kan orang-orang euro, kalau dari bacaan di atas, nilai euro itu kan investor euro itu mau menginvestasikan uangnya di Jepang. Jadi dia harus menjual euronya yang berpengaruh ke mata uangnya akan menurun ketika banyak investor menjual uangnya euro untuk membeli Jepang, untuk membeli yen. Dan mata uang yen karena banyak yang beli menandakan bahwa mata uangnya meningkat. Nah, di situ ketika investor itu sudah mendapatkan uang dari pertukaran antara euro dan yen, baru dia bisa membeli saham dari namanya di bursa saham Jepang gitu. Jadi ada hubungannya antara pasar saham dan forex. Jika prospek pasar saham suatu negara bagus, maka aliran dana yang cukup besar akan masuk di negara tersebut sehingga memperkuat nilai tukar mata uangnya. Sebaliknya, jika pasar saham memburuk, maka para investor akan memindahkan dananya ke negara lain yang prospek pertumbuhannya sedang bagus, sehingga mata uang negara tersebut akan melemah. Jadi kalau gambarannya seperti ini. Prospek saham bagus, nilai tukar mata uang menguat. Prospek saham jelek, nilai tukar mata uang melemah. Nah, itu untuk tentang intermarket ya, itu segelintir saja. Masih ada di bawah yang banyak lagi tentang intermarket. Kita lanjutkan. Sebagai trader di pasar forex, Anda seharusnya juga mengikuti kondisi bursa di beberapa negara ekonomi utama dunia. Aliran uang akan terjadi pada negara yang indeks harga sahamnya sedang melemah ke negara yang indeks harga sahamnya sedang menguat. Itulah sebabnya indeks harga saham yang meninggi akan diikuti oleh penguatan nilai mata uang. Demikian pula sebaliknya. Jika Anda membeli mata uang suatu negara yang prospek pasar sahamnya bagus dan menjual mata uang suatu negara yang kondisi pasar sahamnya sedang buruk, maka tentu Anda akan mendapatkan meraup keuntungan. Walaupun demikian, keadaan seperti di atas hanya bisa terjadi dalam kondisi perekonomian global yang normal. Apabila perekonomian dunia dalam kondisi krisis atau resesi global, keadaan sebaliknya bisa terjadi. Sebagai contoh, korelasi antara indeks harga saham Nikkei dan USD JPY, lihat di gambarnya, maka dia itu akan hampir mirip pergerakannya. Yang warna merah itu USD JPY, yang warna biru itu grafik Nikkei. Jadi ketika Nikkei itu sedang melemah, maka mata uangnya kebanyakan akan melemah. Dan ketika Nikkei-nya menguat, USD JPY-nya juga ikut menguat. Begitu pula sebaliknya dan terus menerus. Hampir seperti itu. Jika indeks sahamnya Indonesia itu menguat, maka mata uang rupiah kebanyakan menguat. Ketika mata uang mata uang itu melemah, bisa jadi kelihatan di indeks harga sahamnya itu menurun ya. Ketika pasar saham suatu negara diwakili oleh indeks harga saham menguat, maka tingkat kepercayaan investor terhadap negara tersebut sedang meningkat. Sehingga aliran investasi asing yang masuk ke negara tersebut akan menyebabkan meningkatnya permintaan mata uang lokal hingga nilai tukarnya menguat. Sebaliknya, ketika harga-harga saham lokal mulai jatuh, kepercayaan investor asing menurun, sehingga mereka menukarkan kembali investasi mata uang lokal ke mata uang asal. Akibatnya, nilai tukar mata uang lokal akan melemah. Fenomena ini bisa dilihat pada dinamika naik turunnya perekonomian Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Setiap timbul gejolak di pasar finansial, yang terpukul duluan adalah pasar saham, baru kemudian pasar obligasi dan nilai tukar mata uang. Jadi ada acuannya ya, ada acuannya. Jadi kita lebih enak nih, dimana menganalisa itu karena pasar saham itu duluan yang terpengaruh, maka kita tidak telat untuk open posisi di tukar mata uang atau forex itu sendiri. Sedangkan pasar saham di seluruh dunia umumnya bergerak ke arah yang sama
atau mempunyai korelasi positif. Ketika terjadi krisis ekonomi global, harga saham-saham di berbagai negara akan berjatuhan. Sebagai contoh, berikut korelasi antara indeks saham Dow Jones AS dan indeks saham Nikkei Jepang. Jadi, saham AS itu karena mata uang dunia, mata uang global itu mempengaruhi tingkat perekonomian di semua negara. Ya, ketika Dow Jones itu lagi naik, maka kebanyakan Nikkei Jepang saham indeksnya juga ikutan naik. Ya, ketika saham Dow Jones itu melemah, maka Nikkei juga ikut melemah. Jadi hampir mirip-mirip gitulah. Tapi ya kalau kita perhatiin ini adalah tahun-tahun yang memang tahunnya itu tahun bukan dari jangka pendek ya, tapi jangkanya lumayan panjang atau jangkanya long term. Jadi kalau teman-teman yang scalping mungkin menggunakan ini agak tidak terlalu kerasa, tetapi ketika menggunakan long term itu lebih kerasa. Oke. Beberapa indeks harga saham penting di dunia yang perlu diperhatikan sebagai indikator utama dalam analisa intermarket adalah, ini perhatikan dan kalau mau dicatat boleh. Dow Jones atau DJIA atau Dow Jones Amerika Serikat. Indeks Dow Jones merupakan indikator utama yang mewakili 30 perusahaan raksasa AS seperti AT&T, Pfizer, McDonald dan Facebook ya. Facebook, terus Amazon. Nah, itu indeks-indeks saham. Indeks Dow Jones selalu ada 30 perusahaan ya benar. Dow Jones selalu menjadi acuan investor seluruh dunia dan merupakan indikator sentimen pasar yang penting. Indeks Dow Jones juga sensitif terhadap perubahan iklim politik dan ekonomi global. S&P 500 Amerika Serikat. S&P 500 melacak harga saham 500 perusahaan besar di AS. Setelah indeks Dow Jones, S&P adalah indeks saham yang banyak diperdagangkan di AS. Saat ini pamor S&P cukup tinggi dan dijadikan acuan para fund manager dan beberapa institusi keuangan AS seperti dana pensiun dan lainnya. Terus Nasdaq dari Amerika juga mencakup harga saham dari 3.700 perusahaan di AS, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Indeks saham penting di AS setelah Dow Jones dan S&P 500. Nikkei itu dari Jepang. Nikkei merupakan harga saham rata-rata dari 225 perusahaan besar di Jepang seperti Toyota, Japan Airlines, Fujifilm, dan banyak yang lain. Karena ada 225, nggak mungkin aku sebutin di sini satu-satu. Sebagai indikator utama, pamor Nikkei bisa dikatakan setara dengan Dow Jones. DAX dari Jerman. DAX meliputi harga saham blue chip dari 30 perusahaan utama di Jerman seperti BMW, Deutsche Bank, dan banyak hal yang di perusahaan Jerman yang diperdagangkan di Frankfurt. Nyebutnya aku nggak bisa bahasa Inggris. Frankfurt Stock Exchange dengan ekstensi Jerman sebagai negara perekonomian terbesar di kawasan Euro. Indeks saham DAX selalu menjadi perhatian investor. Euro Stock 50. Euro Stock 50 adalah indeks harga saham 50 perusahaan besar di kawasan Euro dan berbagai sektor. Indeks saham yang mulai naik pamornya ini dibuat oleh Stock Limited, sebuah perusahaan afiliasi antara Deutsche Börse AG, Dow Jones dan Company, dan Six Swiss Exchange. UK FTSE. FTSE yang betul adalah indeks harga saham dari berbagai perusahaan utama yang diperdagangkan di London Stock Exchange. Ada beberapa versi tergantung dari jumlah perusahaan yang diperhitungkan dalam indeks. Misalnya FTSE 100 atau FTSE 250. Hang Seng, Hong Kong. Hang Seng adalah indeks harga saham dari beberapa perusahaan besar di Cina dan Hong Kong, sehingga selalu menjadi acuan di pasar Asia setelah indeks saham Nikkei. Saat indeks Hang Seng dikelola oleh HCI Service Limited, anak perusahaan dari Hang Seng Bank. Obligasi dalam pasar keuangan global. Saat ini pasar obligasi atau bond merupakan salah satu bagian inti dari sistem pasar keuangan global, sehingga menjadi salah satu pusat perhatian para trader forex dalam analisa intermarket.
Sebuah obligasi adalah tanda bukti bahwa investor telah setuju untuk memberikan sejumlah dana pinjaman kepada pemerintah suatu negara. Untuk obligasi pemerintah atau government bonds, atau sebuah badan hukum untuk obligasi perusahaan atau institusi dengan batas waktu pengembalian dan tingkat suku bunga yang telah ditentukan oleh penerbitnya. Dalam hal ini, investor adalah pembeli obligasi yang akan memperoleh pembayaran kembali dana pokoknya setelah jatuh tempo. Waktu jatuh tempo obligasi bisa beberapa bulan hingga lebih dari 50 tahun. Pembayaran bunga bisa dilakukan dengan periode waktu tertentu sesuai ketentuan, misal 2 atau 1 kali setahun. Bunga yang dibayarkan merupakan keuntungan yang diperoleh investor atau disebut yield obligasi. Karena obligasi biasanya diperdagangkan di pasar sekunder, maka harga dan yieldnya bisa berubah-ubah. Obligasi pemerintah atau government bonds atau sovereign bonds selalu dianggap sebagai alat investasi yang paling aman. Satu-satunya yang menyebabkan kerugian dalam investasi pada obligasi pemerintah adalah apabila pemerintah negara tersebut bangkrut sehingga terjadi gagal bayar. Untuk negara besar seperti AS, Jerman, atau Jepang, hal tersebut sangat kecil kemungkinannya. Selain itu, yield obligasi pemerintah bisa digabungkan atau digunakan sebagai prediksi arah kebijakan tingkat suku bunga bank negara tersebut. Hubungan yield obligasi dengan nilai tukar mata uang. Yield obligasi bisa digunakan sebagai indikator untuk pasar modal. Yield obligasi AS mengindikasikan kondisi pasar modal AS sehingga juga mencerminkan permintaan mata uang US dollar. Tingkat suku bunga bank menggambarkan tingkat inflasi. Jika suatu bunga bank naik, yield obligasi naik dan harga bonds turun, kenaikan tingkat suku bunga bank akan menyebabkan nilai tukar mata uang menguat. Jadi meningkatnya yield obligasi atau turunnya harga bonds menyebabkan apresiasi nilai tukar mata uang. Keadaan ini bisa terjadi pada kondisi ekonomi dengan inflasi positif. Pada keadaan perekonomian yang sedang deflasi, maka akan terjadi pergeseran atau perubahan hubungan antara parameter tersebut di atas. Gambarannya seperti ini. Yield obligasi naik, naik tukar mata uang menguat. Yield obligasi menurun, nilai tukar mata uang lemah. Lanjut, selisih yield obligasi antara negara. Bond spread adalah selisih yield obligasi antara dua negara. Selisih atau spread ini bisa saja mendorong investor melakukan praktek carry trade. Kalau yang nggak tahu carry trade, nanti aku akan jelaskan di video lain tentang carry trade. Karena carry trade ini memanfaatkan bunga biasanya. Jadi carry trade ini bukan jangka pendek, trader-trader receh, bukan. Tapi trader besar yang memanfaatkan bunga. Kalau kalian pernah tahu tentang open posisi Euro USD atau AUD USD, itu ketika open posisi swapnya adalah plus. Nah, itu adalah bunga ketika kita menjadi investor di sebuah negara atau membeli mata uang sebuah negara yang bunganya lebih besar daripada bunganya lebih kecil ya daripada yang dijual ya. Jadi AUD USD kita buy, kita dapat swap yang plus. Tapi tidak semua broker memiliki swap yang plus dan negatif. Karena ada broker yang semua swapnya negatif dan itu yang dikatakan menurutku tidak adil karena sebenarnya swap itu adalah suku bunga atau bunga yang kita dapatkan setiap hari ya, bunga yang kita dapatkan. Jadi kalau ada broker yang dua-duanya minus swapnya itu perlu dipertanyakan ya. Karenanya, dengan selalu mencermati spread obligasi dan perubahan tingkat suku bunga, maka kita akan bisa memprediksi arah pergerakan pasangan mata uang. Ketika spread obligasi antara kedua negara melebar, mata uang negara dengan yield obligasi lebih tinggi akan menguat terhadap mata uang negara yang yield obligasinya lebih rendah. Karena bisa dikatakan dia banyak orang yang carry trade, jadi dia lebih menaruh uangnya di tempat yang dapat bunga. Jadi enak, swapnya plus ya. Sebagai contoh, berikutnya adalah spread antara obligasi terbitan pemerintah Australia dan Amerika Serikat. Masing-masing jangka waktu 10 tahun dan nilai tukar AUD USD juga menguat. Tuh ya. Tapi bukan jangka pendek. Ini 2020, 2021, 2022. Jadi kalian tradingnya
seketika buy out USD memang akan naik, tapi dengan jangka waktu yang lama, bukan jangka waktu yang sedikit atau kecil. Apalagi scalping itu sangat tidak terlalu mempengaruhi, tapi jangka panjangnya itu sangat mempengaruhi. Oke, ketika spread obligasi naik dari 0,5 sampai ke 1% dari tahun 2002 hingga 2004, out USD naik hampir 50%. Dari level 0,5 ke 0,7 selama 2 tahun naik 50% doang. Jadi kalau kalian yang scalping tidak akan mampu untuk menahan itu. Pada tahun 2007, ketika spread obligasi meningkat dari 1% ke 2,5%, out USD naik dari 0,7 ke sekitar level 0,9, sebesar kira-kira 2000 pips. Komoditi utama dan mata uang. Jenis komoditi utama dunia mempengaruhi nilai tukar mata uang dan penting diamati dalam konteks analisa intermarket adalah emas dan minyak mentah. Dolar Australia adalah mata uang yang paling besar korelasinya terhadap harga emas dunia. Secara historis, out USD mempunyai korelasi positif 80% terhadap emas, sehingga nampak pada gambar berikut. Jadi ketika emas itu naik, maka out USD-nya juga ikutan naik. Ketika emas itu mulai menurun, out USD-nya juga menurun. Atau bisa dibalik, out USD-nya kok menurun, ini kemungkinan besar emasnya juga akan menurun. Ketika out USD itu meningkat, kemungkinan besar emasnya juga akan meningkat. Korelasi ini sebesar 80%. Cuman kembali lagi, bukan untuk trader-trader scalping, tetapi trader-trader yang long term. Pasangan mata uang utama lainnya yang mempengaruhi korelasi terhadap emas dan dolar AS vs franc adalah dolar AS dan franc Swiss, ya, USD CHF. Tidak seperti Australia yang merupakan penghasil emas nomor 2 di dunia, korelasi nilai tukar franc Swiss terhadap harga emas disebabkan karena lebih dari 25% franc Swiss atau USD CHF, ya, CHF yang beredar di backup oleh cadangan emas negara tersebut. Oleh karenanya, CHF mempunyai korelasi positif terhadap emas atau USD CHF dan emas mempunyai korelasi negatif. Jadi kebalikan dari out USD, di mana USD CHF itu ketika naik menandakan bahwa emas itu akan turun. Ketika USD CHF-nya turun, maka menandakan emasnya akan naik. Seperti itu. Dan begitu sebaliknya. Di sisi lain, harga emas dan dolar AS cenderung mempunyai korelasi negatif. Secara tradisional, bila perekonomian global sedang tumbuh, investor cenderung untuk membeli dolar AS dan menjual emas. Demikian pula sebaliknya. Minyak mentah atau sering disebut juga emas hitam, black gold, adalah salah satu komoditi utama dunia yang sangat mempengaruhi pasar keuangan dunia. Energi industri di negara-negara ekonomi utama dunia masih sangat bergantung pada minyak. Oleh karena itu, fluktuasi harga minyak akan berdampak pada variabel biaya produksi dan transportasi yang pada akhirnya bisa mempengaruhi output negara tersebut. Karena harga minyak mentah dunia dipatok dengan dolar AS, maka fluktuasi nilai dolar AS akan berpengaruh langsung terhadap harga minyak dunia. Sementara itu, USD Kanada adalah pasangan mata uang yang paling tinggi korelasinya terhadap harga minyak mentah dunia. Nilai tukar Kanada mempunyai korelasi positif terhadap harga minyak. Sehingga jika harga minyak naik, maka Kanada akan naik atau USD Kanada turun. Demikian pula sebaliknya. Berikut korelasi antara harga minyak mentah dunia dan USD CHF antara tahun 2000 sampai 2011. Di mana harga minyak mentah itu keadaannya naik, maka USD CHF menurun. Ketika harga minyak mentah itu turun, maka USD CHF menguat. Ya. Karena kan pengiriman minyak mentah ini menggunakan dolar AS juga ketika dari negara satu ke negara yang lain. Otomatis negara USD dibeli untuk membiayai transportasi. Terus habis itu membeli minyak itu sendiri harus menggunakan USD, sehingga ketika sebuah negara itu membutuhkan minyak, maka negara tersebut itu harus menukarkan mata uangnya ke USD dulu, ya, untuk membeli minyak. Habis itu baru minyaknya dikirim, kayak gitu. Kenapa korelasinya seperti itu?
Kesimpulan mengenai analisa intermarket. Dari beberapa ulasan sebelumnya, sebagian dasar untuk analisa intermarket dalam forex trading dapat disimpulkan ada korelasi positif antara pasar saham dunia, sehingga jika indeks Dow Jones turun, maka kemungkinan indeks Nikkei juga turun. Di sisi lain, ada korelasi positif antara indeks saham dan nilai tukar mata uang suatu negara. Jika indeks Nikkei, indeks saham Jepang melemah, maka USD-JPY juga melemah. JPY-nya yang menguat. Demikian pula sebaliknya. Ada korelasi positif antara pasar saham, obligasi, dan nilai tukar mata uang suatu negara. Kenaikan indeks saham dan yield obligasi menandakan prospek pendapatan atau return meninggi yang akan menarik investor masuk, sehingga menyebabkan permintaan mata uang lokal juga meningkat. Apabila selisih yield obligasi antara dua negara melebar, maka mata uang dengan negara yield obligasi lebih tinggi akan menguat terhadap mata uang negara yang yield obligasinya lebih rendah. Jika harga emas naik, maka dolar AS cenderung melemah. AUD USD dan NZD USD naik, selain karena ada korelasi positif antara AUD dan NZD. Selandia Baru juga penghasil emas, sedangkan USD CHF turun. Jika harga emas naik, maka euro USD cenderung naik. Emas dan mata uang euro sering diartikan sebagai anti dolar atau aset yang mempergerakan harganya berlawanan terhadap pergerakan dolar AS. Pergerakan dolar AS mempengaruhi atau berpengaruh terhadap harga minyak. Jika harga minyak dunia mentah naik, maka USD Kanada turun. Jika divisualisasikan, maka berikut ini adalah simpulan mengenai analisa intermarket yang lebih mudah untuk dipahami. Jadi indeks saham AS naik sama dengan indeks saham Jepang naik. Nah, saham naik, maka yield obligasi naik, mata uangnya juga naik. Emas naik, maka dolar AS turun. Minyak naik, maka dolar Kanada ikut naik. Hubungan-hubungan yang dapat diamati melalui analisa intermarket ini nampak dalam pergerakan harga jangka panjang. Ingat, jangka panjang. Sehingga bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan tambahan saat trading forex dan memberikan konteks ketika melihat dinamika pasar. Namun, korelasi positif dan negatif dalam analisa intermarket tidak bersifat mutlak, melainkan dapat berubah-ubah tergantung pada apakah kondisi perekonomian sehat atau krisis ya. Itu adalah analisa intermarket, tapi hanya digunakan oleh mereka trader yang long term. Jika kalian hanya harian atau scalping, itu sangat tidak disarankan untuk menggunakan intermarket, karena sifat intermarket, analisa intermarket itu jangka panjang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain. Komen di bawah dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi forex berikutnya. Saya Yohanes Prayoga, happy trading dan salam investasi. Bye-bye.